Wahid, penerapan sistem pemilu proporsional tertutup. Guys, menurut kalian berita ini gimana? Oh iya, kan 2024 kan akan diselenggarakan pemilu. Menurut kalian lebih bagusan sistem proporsional tertutup atau terbuka? Kalau saya sih terbuka ya. Saya juga setuju terbuka. Saya tidak setuju. Saya memilih tertutup. Begini, terima kasih saudaraku atas opininya. Tapi maaf, kelompok kami lebih memilih sistem pemilu proporsional terbuka. Dikarenakan sistem pemilu proporsional tertutup memiliki kekurangan yang cukup krusial untuk demokrasi Indonesia. Dilihat dari data dan grafik demokrasi Indonesia pada tahun 2004, Indonesia mengalami peningkatan. Dikarenakan pada tahun itu diberlangsungkannya sistem pemilu proporsional terbuka. Dan jika dibandingkan daripada masa Orde Lama dan masa Orde Baru, itu sangatlah berbeda. Bukan hanya itu, sistem pemilu proporsional tertutup juga menimbulkan ketidakadilan karena caleg dipilih oleh partai, bukan oleh rakyat langsung. Dan yang ketiga, karena sistem pemilu tertutup mengakibatkan adanya kekurangan sosialisasi langsung oleh caleg kepada rakyat yang menghasilkan ketegangan antara hubungan mereka berdua. Dan jika kita kaji dari tahun-tahun sebelumnya seperti tahun Orde Lama dan Baru yang sudah mengimplementasikan sistem pemilu tertutup menghasilkan kekacauan politik dan sistem pemerintahan. Contohnya seperti KKN dan kerusuhan. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kelompok kami memilih untuk menyetujui sistem pemilu proporsional terbuka. Yang pertama, konsep dari sistem pemilu proporsional terbuka adalah rakyat yang memilih caleg secara langsung. Dan sudah tertera di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini memiliki tafsiran bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sesuai dengan undang-undang ini, sistem pemilu proporsional terbuka sudah menempatkan rakyat sebagai kekuasaan yang paling tinggi. Berbeda dengan sistem pemilu proporsional tertutup yang menempatkan sebagian kedaulatan di tangan partai. Oleh karena itu, kita sebagai negara hukum seharusnya mengikuti Undang-Undang Dasar sebagai pedoman untuk membuat sebuah kebijakan. Dan sistem pemilu proporsional terbuka telah membuat partai politik menjalankan tugas sebagaimananya sesuai dengan sistem politik Gabriel Alamon, yaitu yang pertama, adanya sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah pembelajaran politik agar masyarakat dapat mengembangkan sikap, nilai, keyakinan, pendapat, dan perilaku yang kondusif untuk menjadi warga negara yang baik. Sosialisasi politik oleh peristiwa politik paling sering terjadi saat masa pemilu dan pemungutan suara untuk memilih pemerintah yang akan berkuasa. Contohnya seperti kampanye yang dilakukan dan penjelasan sistem pemilu caleg. Yang kedua, rekrumen politik. Partai politik memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan rekrumen politik, yang artinya partai politik memiliki fungsi untuk mengajak dan mencari orang yang berpotensi untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai dalam upaya meningkatkan kinerja dan opsi caleg. Dan yang terakhir ada komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan perpaduan antara ilmu politik dan ilmu komunikasi. Secara singkatnya, komunikasi politik merupakan hubungan timbal balik atau interaksi antara partisipan dengan aktor politik. Contohnya seperti seorang caleg yang sedang menjelaskan visi dan misi mengenai kebijakan yang akan ia terapkan ketika ia memperoleh bangku di lembaga perwakilan. Sistem pemilu proporsional terbuka adalah sistem yang paling tepat diimplementasikan di Indonesia karena sistem ini telah meningkatkan potensi demokrasi di Indonesia. Kami dari SMA Yapenda, tim Ignatius, siap untuk berdemokrasi dan menginspirasi.